Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Baik teman-teman di sini, perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Syafiq Muhadib, Dan saya Muhammad Khairul Mustafa. dan di sini kami ingin mengerjakan sebuah tugas, yaitu tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Moneter dengan tema inflasi dan uang, dan juga tema yang kedua terkait dari permintaan uang. Nah, sebelum lanjut kita awali dengan inflasi dan uang. Yang pertama itu ada tujuan kebijakan moneter Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini mempunyai sasaran tunggal atau single objektif. Apa sih single objektif itu? Yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah menurut daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Dan selanjutnya itu yang kedua itu ada aspek kestabilan nilai rupiah. Nah, dari aspek nilai kestabilan ini ada dua. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang atau rupiah terhadap barang dan jasa tercermin pada perkembangan laju inflasi. Nah, aspek dari yang kedua itu ada kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain, tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, yang nilai itu adalah nilai rupiah atau nilai tukar rupiah. Nah, selanjutnya itu ada analisis inflasi pada bulan November 2025 di Bank Indonesia. Nah, inflasi pada bulan November 2025 ini melandai, yaitu inflasi indeks harga konsumen atau IHK sebagai berikut. Yang pertama itu ada inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada November 2025 terjaga dalam kisaran sasaran 2,51% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 2,7, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,86%. Nah, selanjutnya itu kita bahas daripada definisi inflasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada di sini definisi daripada inflasi. Definisinya yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Selanjutnya ada pentingnya kestabilan harga dan inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, di sini ada 4 dampak negatif kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu yang pertama ada inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun. Yang kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian
bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang ketiga, ada tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga, menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan yang dapat nilai rupiah. Yang keempat, kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas dan sistem keuangan. Selanjutnya ada pengertian dari pengukuran IHK atau biasa disebut dengan indeks harga konsumen. Nah, IHK ini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi berdasarkan the classification of individual consumption by purpose tahun 2018. IHK dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran, yaitu yang pertama kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang kedua kelompok pakaian dan alas kaki, yang ketiga kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yang keempat ada kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yang kelima ada kelompok kesehatan, yang keenam ada kelompok transportasi, yang ketujuh ada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yang ke-8 ada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, dan yang ke-9 ada kelompok pendidikan, yang ke-10 ada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, dan yang ke-11 yang terakhir ini ada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kemudian ada disegresi inflasi yang akan dijelaskan oleh kita. Nah, selanjutnya itu ada disegresi inflasi. Selain pengelompokan berdasarkan choice tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lain yang dinamakan disegresi inflasi. Disegresi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Selanjutnya itu ada inflasi inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung stabil atau persisten dalam pergerakannya dan dipengaruhi faktor fundamental. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi inti meliputi interaksi permintaan penawaran, terus lingkungan eksternal, dan ekspektasi inflasi di masa depan. Selanjutnya ada inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung memiliki volatilitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh sistem faktor fundamental. Komponen nilai inflasi non-inti terdiri dari inflasi komponen bergejolak dan inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ini ada penyebab inflasi. Apa sih penyebab inflasi ini? Yang pertama itu ada dari tekanan dari sisi penawaran terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan di sisi penawaran atau peningkatan biaya produksi. Beberapa faktor menyebabkan meliputi yaitu dari mulai depresiasi nilai tukar, terus dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga komoditas yang diatur oleh pemerintah, terus negatif supply, dan yang kedua ini tekanan dari sisi permintaan demand terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan. Kondisi ini digambarkan oleh output real yang melebihi output kapasitas perekonomian. Hal tersebut dapat mendorong kenaikan harga. Dan yang ketiga ini ekspektasi daripada sebuah inflasi. Nah, selanjutnya ada penetapan target inflasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, penetapan target inflasi. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang akan dicapai oleh Bank Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah.
Dalam perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, usulan sasaran inflasi dibahas bersama dalam rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga dalam TPIP dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah untuk kurun waktu tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK nomor 101 2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang sasaran inflasi tahun 2022 dan tahun 2023 dan tahun 2024 ke depan, yaitu periode 2022 sampai 2024 masing-masing sebesar 3,0% dan 2,5% dengan deviasi masing-masing ditambah 1%. Angka target inflasi dapat dilihat pada situs Bank Indonesia atau situs instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, atau Kementerian PPN. Selanjutnya ada penetapan target inflasi. Targetnya itu ada Komisi 9 DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DKOJK, dan PIT Kepala BPS hari ini menyepakati bersama asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan untuk APBN tahun anggaran 2025. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu tanggal 28 bulan 8 2024, Komisi 9 yang diketuai oleh Kahar Muzakin menyepakati target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2% dan inflasi diperkirakan sebesar 2,5%. Angka ini tercatat sama dengan besaran asumsi pada RAPBN 2025. Selanjutnya di sini ada pengukuran perubahan tingkat harga selama periode pengamatan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan dari hari ke hari. Tingkat harga umum diukur dengan 3 variabel, yaitu dengan indeks harga konsumen, indeks harga pedagang besar, dan deflator produk domestik bruto. Nah, selanjutnya kita berbicara terkait daripada permintaan uang. Secara mendasar, permintaan uang adalah jumlah kekayaan yang ingin disimpan oleh individu atau perusahaan dalam bentuk aset lancar seperti uang tunai dan rekening giro, daripada dalam bentuk investasi yang kurang liquid atau aset yang nyata. Nah, permintaan ini yang pertama itu mempunyai motif transaksi. Motif transaksi adalah permintaan uang untuk memenuhi keperluan transaksi normal terkait kebutuhan barang dan jasa masyarakat. Jumlah uang yang diminta untuk motif transaksi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional atau GDP atau agregat output sama dengan Y dengan korelasi positif. Dan yang kedua, motif berjaga-jaga adalah permintaan uang untuk memenuhi keperluan transaksi di luar normal seperti kebutuhan darurat dan pembayaran yang tidak terduga. Jumlah uang yang diminta untuk motif berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional atau GDP atau agregat output sama dengan Y. Kebutuhan uang untuk motif di atas terkait dengan fungsi uang sebagai alat pembayaran atau medium of exchange. Dan selanjutnya ada teori permintaan uang, yaitu terkait daripada motif spekulasi adalah permintaan uang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama itu untuk mendapat keuntungan, masyarakat dapat memegang aset sebagai sarana penyimpan nilai dalam bentuk uang tunai atau obligasi atau biasa kita sebut dengan surat berharga. Masyarakat akan memilih untuk memegang uang tunai jika memberikan manfaat orang yang lebih tinggi daripada memegang surat berharga.
Jika uang difungsikan sebagai alat pembayaran, maka yang diutamakan adalah sifat likuiditasnya, sehingga dianggap atau diasumsikan memegang uang tunai memberikan return nol atau tidak memberikan return. Maka masyarakat akan cenderung memilih surat berharga. Sebaliknya, jika memegang obligasi, maka akan memberikan dua keuntungan berupa pendapatan harga dan pendapatan selisih harga. Dalam situasi suku bunga naik, menyebabkan harga-harga surat di pasar keuangan akan turun, yang menyebabkan kerugian yang melebihi besaran suku bunga yang diharapkan. Kondisi ini menyebabkan pilihan memegang surat berharga memberikan hasil negatif dan lebih menguntungkan memegang uang tunai walaupun tidak memberikan return daripada memegang obligasi. Nah, teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait daripada materi permintaan uang dan inflasi keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.